Baik, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita kemarin pagi, ya, masih dari surah Al-Fajr, ya, ayat ke 9. Ayat ke-9-nya ada dua pembahasan lagi yang belum kita bedah di bagian ujung ayatnya. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Baik. Nah, kemarin kita bahas, mungkin kita mengulang sedikit dari huruf waw saja ya, biar sejalan ya. Kemarin sebenarnya huruf waw sudah kita bahas sampai huruf waw ayat ke-9-nya, tapi nggak apa-apa, kita bahas saja huruf waw-nya sekalian ya. Kita mulai dari huruf waw ya, insya Allah. Oke, nah teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, huruf yang saya tunjuk ini namanya adalah huruf apa? Namanya adalah huruf waw. Apa? Namanya adalah huruf waw. Nah gitu ya, namanya adalah huruf waw. Oke, jadi jangan teman-teman sebut ini adalah huruf wa. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf wa. Ini namanya adalah huruf waw atau huruf waw. Nah gitu ya. Oke, huruf waw ini huruf yang mudah untuk dilafalkan, huruf yang sebenarnya sangat mudah untuk dilafalkan. Tapi saking mudahnya huruf waw dilafalkan, banyak di antara kita yang melafalkan huruf waw tidak fokus, tidak konsentrasi, karena mentang-mentang gampang itu loh. Karena mentang-mentang gampang, akhirnya kita nggak maksimal melafalkan huruf waw-nya. Jangan, tetap harus maksimal teman-teman sekalian ya, tetap harus maksimal ya. Nah maka huruf waw ini dilafalkan seperti apa? Nah kita ingat-ingat ya teman-teman sekalian, setiap huruf hijaiyah itu ya, dia punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah kalau dalam pembahasan huruf, berarti makhraj huruf itu artinya adalah tempat keluar huruf. Makhrijul huruf artinya adalah tempat keluar huruf. Iya. Oke. Nah, di mana huruf waw ini dilafalkan? Kita geser. Nah, kita zoom. Oke. Huruf waw ini dilafalkan dari istilahnya namanya adalah asyafatain. Apa itu asyafatain? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Nah, huruf waw kedua bibirnya diapain? Lisyafatainil wawu baun mimu. Huruf waw itu kedua bibirnya dengan posisi maju seperti kita mengucapkan huruf u. Ya, seperti apa itu? Nah, seperti ini. Nah, pastikan dia maju mulutnya. Nah, begini. Oke. Nah, kalau teman-teman melafalkan huruf waw tidak seperti ini, maka huruf waw-nya tidak teman-teman lafalkan sesuai dengan makhraj gitu. Nggak sesuai dengan tempat keluar yang seharusnya. Ya, jadi pastikan harus muncung seperti ini. Ya. Maka ketika kita lafalkan, tak cukup kita lafalkan wa. Ya, tak cukup kita lafalkan wa. Enggak, tapi wa. Ikuti wa. Ikuti wa. Pastikan bibirnya muncung seperti yang teman-teman lihat tadi dalam gambar. Maju seperti ini, wa. Nah, maka jangan sampai teman-teman melafalkan hanya wa. Jelas sampai sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi pastikan bibirnya muncung, bibirnya monyong, mencucu gitu ya. Oke, jadi sering kita singkat huruf waw ini harus dilafalkan dengan cara apa? Dengan cara mm. Mm itu apa? Mm itu maju mulutnya gitu ya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Huruf waw di sini sudah kita ketahui bagaimana cara melafalkannya dengan cara me, maju mulutnya. Ya, sekarang kita lihat harokatnya. Sret. Oke. Nah, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini, baris atas ini dalam kaidah tajwid istilahnya adalah harokat fathah. Nah, namanya harokat fathah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti basicnya dibaca dengan vokal A. Ya, dia mesti dibaca dengan vokal A. Oke, Masya Allah.
Nih, harus dibaca dengan vokal A. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dan keluarnya bunyi vokalnya adalah bunyi vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, gitu ya. Dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kita tulis di atas ya. Nah, termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke, Bang, emang tapi kalau huruf tebal ketika dia berharokat fathah itu nggak dibaca dengan vokal A. Nah, kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, maka dia tidak dibaca condong pada vokal vokal A, tapi condong pada vokal O. Nah, contohnya apa? Banyak. Contohnya misalnya huruf bod. Huruf bod ketika dia berharokat fathah, kita bacanya bukan da, tapi bo. Nah, bo. Nah, ya, tebal. Jadi huruf-huruf tebal itu karakternya ketika dia berharokat fathah, ya, dia dibaca dengan vokal O terdengarnya. Kalau dia ketika fathah dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Contohnya A, ba, ta, sa, ja. Nah, itu huruf-huruf yang tipis kalau dia ketika fathah vokalnya adalah A. Jelas sampai sini? Ya. Terima kasih teman-teman ya yang sudah bantu tap-tap layar dan share tanpa saya minta. Terima kasih ya inisiatifnya untuk menyebarkan dakwah Quran ini. Semoga Allah lipat gandakan pahala teman-teman dan menjadi pahala jariah yang mengalir karena teman-teman berusaha untuk tidak fokus hanya terhadap diri sendiri saja. Lanjut. Nah, berarti huruf waw ini karena ketika fathah dia dibaca dengan vokal A ya, wa, maka huruf waw termasuk ke dalam huruf yang tipis ya. Nah, karena wawunya nggak dibaca wi, wawunya nggak dibaca wu, tapi dibacanya wa. Jelas ya? Kenapa? Karena dia berharokat fathah baris atas dibaca dengan vokal A. Karena huruf waw dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke? Jelas ya? Sip. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu huruf waw ini berharokat fathah, tapi dia kadarnya tipis, bagaimana cara pelafalan yang maksimal? Ya, bagaimana cara pelafalan yang maksimal untuk bisa melafalkan huruf berharokat fathah dengan kadar yang tipis? Caranya dengan cara wal maftuhu bil fathi, dengan cara BMSS. Kita bahas ya. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. Ya. SS artinya apa? SS artinya sambil senyum. Kenapa harus buka mulut? Kenapa harus sambil seolah tersenyum? Oke, perhatikan teman-teman, di sini ada harokat fathah. Sempurnanya harokat fathah itu dengan cara buka mulut. Cara untuk menjaga kadar tipis dari huruf kita analogikan sambil senyum. Sekarang kita mulai dari harokat fathah dulu. Saya izin balik dulu kameranya. Teman-teman sekalian, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah atau baris atas, maka dia dilafalkan dengan cara wal maftuhu bil fathi. Apa itu? Dengan cara bil fathi, dengan cara membuka mulut. Oke. Nah, mau fathahnya dia dalam keadaan yang tipis, yaitu vokal A tadi, ataupun fathahnya dalam keadaan yang tebal, yaitu vokal yang terdengar seperti vokal O tadi. Nah, mau vokal A, mau vokal O, dia dibaca sama, buka mulut. Oke, maka teman-teman saya akan contohkan. Teman-teman perhatikan baik-baik, fokus terhadap pelafalan vokal A dan vokal O yang saya lafalkan. Dua-duanya nggak ada yang monyong, dua-duanya nggak ada yang mingkem. Semuanya sama, cukup dengan membuka mulut saja. Saya izin zoom biar teman-teman lebih jelas melihatnya. Perhatikan. Kita baca ta'awudz dan basmalah. Perhatikan vokal A dan vokal O yang saya lafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu nampak depan ya, nampak samping sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang nampak depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nampak sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika tadi saya melafalkan, apakah ada vokal A yang mingkem? Apakah ada vokal O yang monyong? Atau semuanya sama? Dibaca dengan kadar panjang, dibaca dengan membuka mulut. Boleh respon dulu di kolom komentar. Tidak ya? Semuanya sama ya? Cukup dengan membuka mulut. Karena memang itulah cara menyempurnakan itmamul harokat fathah. Sempurnakan harokat fathah dengan cara membuka mulut. Oke? Sampai sini dulu. Jelas? Faham atau tidak? Bisa diikuti? Bisa diikuti? Step by step. Waalaikumsalam. Bisa diikuti? Oke, ya jelas. Baik, kita lanjut. Nah, berarti clear ya, buka mulutnya kita sudah tahu kenapa dia harus buka mulut, karena dia untuk menyempurnakan harokat fathah. Selanjutnya, kenapa dia sambil senyum? Karena untuk menjaga kadar tipis. Apa hubungannya tipis dengan senyum? Oke, sekarang kita fokus dulu terhadap tipisnya. Teman-teman, huruf tipis, perhatikan ya, kita fokus terhadap huruf tipisnya nih. Perhatikan, kita fokus terhadap huruf tipisnya. Huruf tipis itu, teman-teman sekalian, saya tulis di sini ya. Huruf tipis itu, dia memiliki dua sifat. Huruf tipis itu memiliki dua sifat. Yang pertama, ya, nama sifatnya adalah istifal. Ya, oke. Yang kedua, nama sifatnya adalah infitah. Oke, sip, ya. Sebelum kita lanjutkan, ya, semoga teman-teman ya yang sudah bantu share, yang sudah bantu tap-tap layar dan tidak berhenti tap-tap layarnya sambil ngaji, semoga Allah ganjarkan pahala yang terus mengalir juga kepada teman-teman. Ya, lanjut. Nah, apa itu istifal dan apa itu infitah? Dua sifat ini selalu menyertai huruf tipis. Kalau huruf tipis dua sifat ini tidak ada, baik salah satunya ataupun keduanya, maka dia diragukan tipisnya. Nah, gitu ya. Oke. Istifal itu apa? Istifal itu sering kita sebut dengan apa? Dengan PLN. Apa itu PLT. PLT itu artinya pangkal lidah turun atau pangkal lidah terhampar. Ya, pangkal lidah turun atau pangkal lidah terhampar. Oke. Nah, kalau infitah apa? Infitah itu AMT. Apa itu AMT? Aula mulut terbuka. Ya, aula mulut terbuka. Kita mulai dari yang PLT dulu nih. Sret. Nah, ya, perhatikan baik-baik. Huruf-huruf hijaiyah yang dia karakternya tipis, dia pasti yang pertama punya sifat namanya istifal. Istifal maksudnya adalah pangkal lidah kita rileks, pangkal lidah kita terhampar, pangkal lidah kita turun. Yang mana yang disebut dengan pangkal lidah? Baik, kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, ini adalah, ini bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita. Nah, pangkal lidah adalah bagian lidah terdalam kita. Ya. Nah, huruf tipis pangkal lidahnya rileks seperti ini, santai, tidak tegang dan kaku ke atas begini. Kalau pangkal lidah naik, ini merupakan sifat dari huruf tebal. Huruf tebal kebalikannya huruf tipis. Huruf tebal memiliki sifat yang disebut dengan isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu artinya adalah pangkal lidah naik. Kalau kita flashback ke belakang, tadi sempat saya jelaskan, huruf tebal ketika berharokat fathah bunyi vokalnya bukan A, tapi vokalnya O. Kenapa? Kenapa nggak vokal A? Karena pangkal lidah naik. Yang harusnya keluar A, karena pangkal lidah naik jadinya O. Faham? Baik, tapi sekarang kita fokus ke huruf tipis. Kembali lagi, oke, berarti huruf tipis nggak naik. Jelas? Sampai sini dulu terkait dengan istifal. Bisa difahami sedikit-sedikit? Ya. Jelas? Faham? Waalaikumsalam. Jelas? Baik, kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya,
Itu yang pertama. Yang kedua, huruf tipis memiliki sifat yang disebut dengan AMT atau infitah. AMT itu aula mulut terbuka. Oke. Mana yang disebut dengan aula mulut? Aula mulut itu rongga mulut. Jarak antara lidah dengan langit-langit di atasnya, kalau ada jarak itu berarti aula mulut terbuka. Tapi kalau misalnya lidahnya naik mengarah ke langit-langit, berarti tandanya itu aula mulut tertutup. Kalau aula mulut tertutup, nama sifatnya adalah itbaqu. Tapi kalau aula mulut terbuka, nama sifatnya adalah infitah. Ya, nah jadi aula mulut itu terbuka karena dominan lidah kita tidak mengarah ke langit-langit, tapi rileks di bawah. Nah, perpaduan antara istifal dan infitah, pangkal lidah terhampar, aula mulut terbuka, mengakibatkan huruf tersebut karakteristiknya tipis. Dan ada pada huruf apa? Ada pada huruf wawu. Ya, ada pada huruf wawu. Nah, maka sifat istifal dan infitah ini, ya, biasanya ya saya analogikan sambil senyum. Kenapa? Karena biasanya kalau kita lafalkan sambil senyum, buka mulutnya sambil senyum, sifat istifal dan infitah ini lebih tertunaikan dengan natural. Kita buktikan, misalnya contoh ini kita lagi membahas huruf wawu. Sekarang kita contohkan, misalnya huruf wawunya sekarang kita lafalkan hanya buka mulut saja, tidak disertai dengan senyum, hanya buka mulut saja. Coba ya, pelafalannya menjadi seperti ini. Wa. Perhatikan baik-baik. Wa. Ini hanya buka mulut ya. Wa. 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 Clear. Sekarang kalau kita hadirkan dengan sambil senyum sedikit. Perhatikan bedanya. Wa menjadi wa. 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 Oke. Kira-kira suaranya beda nggak antara wa dengan wa. Wa. Ustadz pembahasannya masih sama yang kemarinnya. Ini diulang lagi sedikit. Beda? Jelas sampai sini? Sip. Maka ketika teman-teman semua huruf yang berharokat fathah dan vokalnya A berarti dia huruf tipis, maka BMSS. BMSS. Buka mulut sambil senyum. Kita buktikan. Sekarang lihat vokal A yang saya lafalkan. Semuanya buka mulut sambil seolah tersenyum. Sehingga insya Allah kadar tipisnya lebih terjaga. Kita coba. Ta'ud lagi. Perhatikan. Nampak depannya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Jelas? Inhiraf nanti ya, wal inhirafi suhihan nanti. Ya, kita nggak lagi bahas huruf lam dan ro, inhiraf nanti kita bahas. Jelas? Ya. Seolah tersenyum, bukan benar-benar senyum begini. Enggak gitu, enggak berlebihan begitu. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak berlebihan senyumnya, bukan senyum yang lebar gitu, bukan. Jelas sampai sini? Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah ini silakan yang mau difoto-foto dulu. Teman-teman, tulisannya segini kelihatan nggak atau kekecilan? Tulisannya segini kelihatan nggak atau kekecilan? Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, tulisannya segini kelihatan atau kekecilan? Jelas? Kelihatan ya? Oke, lanjut lagi. Saya izin hapus. Ya. Sip. Oke, selanjutnya teman-teman ya. Kita bahas yang basic dulu. Teman-teman, kita bahas yang basic dulu ya. Wawunya sudah kita bahas beserta dengan harokatnya. Sekarang wawunya ya, wawunya di sini dia berharokat fathah lalu berjumpa dengan alif. Oke. Kalau ada fathah berjumpa dengan alif, maka dia dibaca basicnya. Kadar panjangnya berapa harokat? Kadar panjangnya berapa harokat basicnya? Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Shape. Keren. Saya izin tulis. Step by step 2 harokat. Keren. Nama hukum tajwidnya apa?
kita bahas basic dulu. Nama hukum tajwidnya apa? Fathah berjumpa dengan alif. Nama hukum tajwidnya adalah mad apa? Mad tabi'i. Ya, oke, mad tabi'i. Ada juga di antara teman-teman, kalau saya lihat di kolom komentar tuh biasanya ada yang menjawab mad asli. Boleh nggak kita jawab mad asli? Boleh. Karena mad tabi'i bagian dari mad asli. Tapi kalau kita jawab mad asli sebenarnya kurang spesifik. Kenapa? Karena mad asli itu bukan hanya mad tabi'i. Kalau mad tabi'i pasti mad asli. Tapi mad asli belum tentu hanya mad tabi'i. Iya. Oke, mad asli itu belum tentu hanya mad tabi'i. Teman-teman sekalian. Mad asli itu banyak, teman-teman. Mad asli itu ada mad badal, ada mad iwad, ada mad tamkin, ada mad silah qasirah, ada mad tabi'i dan yang lainnya. Jadi bukan hanya mad tabi'i mad asli itu, tapi mad tabi'i bagian dari mad asli, ya. Jadi kalau saya sering menyebutkan ini mad tabi'i bukan mad asli. Pun kalau teman-teman mau jawab mad asli, silahkan. Gitu ya, itu alasannya. Kenapa saya tidak menyebutkan mad asli. Oke, lanjut. Nah, mad tabi'i ini bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja, teman-teman. Basic kondisi dari mad tabi'i bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja. Ya. Tapi ada apa lagi? Oke, pertama, ya fathah berjumpa dengan alif, yang kedua dhammah. Ya, berjumpa dengan wawu sukun, yang ketiga kasroh berjumpa dengan ya sukun. Berarti ada 3 keadaan basic dari hukum tajwid mad tabi'i. Ya, jelas sampai sini? Nah, maka sekarang kita baca dia 2 harokat. Basicnya dulu yang kita bahas ya. Bil wadi, kita bahas yang basic dulu. Kita belum bahas hukum-hukum yang lain. Basicnya dulu. Ya, Masya Allah, sebentar ya, mati ya. Berarti kita baca 2 harokat. 2 harokat itu seperti apa? 2 kali ayun. 2 harokat berarti 2 kali ayun. Bil wadi, bil wadi. Yo, bil wadi. Lihat pulpen ajaib saya, dia ngayun kiri kanan. Bil wadi, bil wadi. Nah, itu 2 harokat itu sepanjang itu ya. Nanti kalau sudah terbiasa, teman-teman tak ayunkan dengan nada pun nggak masalah, asalkan 2 harokatnya terjaga. Contoh bil wadi, itu 2 harokat. Tapi kalau teman-teman masih belum ngeh, ayunkan 2 kali dengan ayunan seperti ini dan dihadirkan dengan nada bil wadi, nggak apa-apa ya. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Oke, sip, lanjut. Itu kita ini bahas dengan cara basic dulu ya. Itu yang disebut dengan mad tabi'i. Baik, sebelum kita lanjutkan, terima kasih yang sudah bantu tap-tap layar sampai ke 70.000 ya. Yang sudah share, yang sudah care dengan teman-teman yang lain yang ikut dakwah Quran ini, menyebarluaskan agama konten-konten ngaji agama Allah. Terima kasih, barakallahu fikum. Semoga Allah hadirkan pahala terbaik, ganjaran terbaik buat teman-teman sekalian. Ya. Pahala terbaik, pahala jariah ya. Dari jempol teman-teman menghantarkan teman-teman, saldo ATM akhiratnya berjalan terus buat teman-teman. Lanjut. Nah, selanjutnya ini sudah kita tahu ya, dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Sip. Ya, kita tahan dulu yang ini ya. Selanjutnya ini saya izin agak geser dulu ke sini, seret, biar nggak pusing ya. Mad tabi'inya. Sip. Lanjut lagi. Sekarang kita fokus ke sini, teman-teman. Perhatikan. Ini huruf apa ya, teman-teman? Ini huruf apa? Di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Huruf yang saya tunjuk ini nama aslinya adalah huruf apa? Ayo. Ayo. Huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf dal. Ya. Biar kita tahu nama asli huruf. Jangan sampai teman-teman bilang ini huruf da. Huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf da. Ini namanya adalah huruf dal. Ketika huruf ini tidak berharokat, namanya adalah dal. Ya. Oke. Sekarang saya izin bertanya, teman-teman, apakah huruf dal pelafalannya sama persis dengan huruf D? Jujur tolong jawab di kolom komentar. Apakah huruf dal ini ketika dilafalkan sama persis dengan huruf D?
Sama atau tidak? Nah, yang menjawab sama nggak apa-apa, yang menjawab tidak pun nggak apa-apa. Yang penting jawab. Nah, jawabannya adalah tergantung. Tergantung. Apakah huruf dal kita sama dengan huruf D alfabet? Jawabannya tergantung. Tapi biasanya kita keliru di sini. Huruf D kita itu ketika dilafalkan ternyata beda dengan huruf dal hijaiyah. Mau tahu seperti apa? Yuk kita kenalan sama huruf dal. Ya, sedikit-sedikit aja. Ya, pelan-pelan, step by step, jangan dipaksa harus langsung bisa 1 detik, enggak. Belajar itu berproses teman-teman, belajar itu sabar, ya. Oke, huruf dal, perhatikan, itu belum tentu serupa dengan pelafalan natural kita ketika melafalkan huruf D. Jadi gini, ada huruf-huruf hijaiyah yang dia dilafalkan sama senatural seperti kita melafalkan huruf alfabet, tapi tidak semua. Karena ada huruf-huruf hijaiyah yang dia harus dilihat dulu apakah sama atau tidak. Contohnya apa? Contohnya adalah huruf dal. Huruf dal itu harus dicek dulu. Apakah dal ini sama dengan huruf D? Belum tentu. Gitu ya. Maka kenalan dulu nih. Ya, kita ingatkan dulu nih teman-teman sekalian. Perhatikan, setiap huruf hijaiyah itu tidak bisa kita nafikan. Dia punya aturan mainnya masing-masing. Nah, huruf dal ini punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Kalau ini membahas terkait dengan huruf, berarti makhraj huruf, makhrijul huruf artinya adalah tempat keluar dari huruf tersebut ketika dilafalkan. Ya, dari mana huruf dal ini dilafalkan? Kita geser. Sret. Nih, ini istilahnya. Dari mana? Dari toroful lisan. Torof itu artinya ujung, lisan itu lidah. Toroful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Oke, pelan-pelan bang, ujung lidahnya diapain? Ujung lidahnya kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Wato uwadalu wata min huwa min ulyathanaya. Seperti apa itu bang? Nah, nih kelihatan ujung lidah kita yang area berwarna ungu ini disentuhkan ke gusi, tempat tumbuhnya gigi kelinci atau gigi seri atas kita. Nah, itu toroful lisan tuh bagian itu, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Masya Allah, ajib ya, mantap ya. Nah, di situ. Nah, maka ketika kita lafalkan, teman-teman sekalian, ketika kita lafalkan sebentar ya. Oke, ketika kita lafalkan, ya huruf dal itu ujung lidahnya ke pangkal gigi seri atas. Da, di, du nih. Saya izin contohkan. Da, di, du. Ke pangkalnya, bukan ke giginya, ke pangkalnya. Da, di, du, ade, de. Ya, sekarang pertanyaan saya. Teman-teman kalau melafalkan huruf D alfabet teman-teman ujung lidahnya ke sini atau bukan? Ujung lidahnya ke sini atau bukan? Nah, coba. Ya, kalau teman-teman nih melafalkan huruf D alfabet ujung lidahnya ke sini atau bukan? Mungkin ada saja yang ke sini. Tapi dominan kita tidak melafalkan D biasanya ke sini. Tapi gimana? Begini. Lihat yang warna merah nih ilustrasinya. Nah, biasanya huruf D itu dilafalkan ujung lidahnya ke langit-langit saja, ke atas dada. Cobain aja deh, rasain. Da, dadu. Ya, aduh gitu ya. Ada, adi, adu, dada, didi, dudu. Nah, oke. Ya, situ ada benar, Masya Allah. Paham ya? Jadi, walaupun ini beda sedikit, ini beda makhrajnya. Gitu, ya. Emang bunyinya kalau huruf dal dengan huruf D beda, Bang. Oke. Sekarang perhatikan di sini ada kosakata duduk. Sekarang kita lafalkan kosakata duduk ini dengan huruf D biasa. Coba ya. Duduk. Sudah? Duduk. Bunyinya seperti itu. Duduk. Tapi kalau kita pakai huruf dal bunyinya begini. Duduk. Duduk. Beda nggak antara duduk dengan duduk? Beda. Kenapa? Karena tempatnya beda. Karena memang tempatnya berbeda. Gitu teman-teman. Ya. Ya Allah, semoga teman-teman yang sedang belajar di live ini ataupun di
room-room yang lain. Semoga Allah mudahkan dalam belajarnya, Allah muliakan teman-teman karena Quran ya. Tapi semoga Allah berikan kemuliaan yang lebih spesial buat teman-teman yang ngajak teman-teman yang lain untuk bergabung di konten-konten baik di TikTok. Semoga salah satunya di sini. Ada yang share-nya pun ada yang beberapa kali ke grupnya masing-masing, ke statusnya. Ada yang tap-tap layar. Jangan teman-teman anggap itu akan sia-sia, karena Allah Maha melihat, malaikat tidak pernah berhenti mencatat sekecil apapun amal solih teman-teman. Ya, jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan itu. Oke, lanjut. Di rumah manapun kalau teman-teman ada ngerasa konten-konten baik, jangan ragu untuk support. Lanjut teman-teman sekalian ya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi huruf dal di sini nggak kita baca di, tapi di, bukan di tapi di dal ya, bukan d. Alfabet gitu. Oke. Lanjut teman-teman sekalian ya. Nah, bilwa. Nah, sekarang kita lihat harokatnya di sini. Harokat apa teman-teman? Ada baris bawah ya. Nah, tadi kalau baris atas namanya harokat fathah ya, seret. Nah, kalau baris bawah namanya harokat apa? Namanya adalah harokat kasroh ya, namanya adalah harokat kasroh. Kita tulis huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, dia harus dibaca dengan vokal apa teman-teman sekalian? Dia mesti dibaca dengan vokal, i ya, dia mesti dibaca dengan vokal i. Maka huruf dalnya kita baca di. Sepakat kita? Dalnya kita baca menjadi di. Sepakat nggak? Nah ya, basicnya dulu nih. Dia dibaca dalnya menjadi di. Bilwadi gitu. Sepakat ya? Nah, berarti seperti itu cara bacanya, di. Nah, tapi teman-teman ya, sekarang kita ingat-ingat apakah dalnya di sini ya. Ternyata ini ketika ada di ujung ayat dan kita mau berhenti. Apakah tetap kita baca bilwadi? Apakah tetap dibaca seperti itu? Ternyata tidak. Nah, baru di sini ada kombinasi. Teman-teman ingat huruf wawunya di sini ada hukum tajwid apa? Fathah berjumpa dengan alif tadi. Fathah, wawunya fathah berjumpa dengan alif. Ada hukum apa di sana? Ada hukum mad tabi'i. Yuk kita ajak balik lagi ke sini, mad tabi'inya. Seret. Wah, gitu ya. Nah, berarti di sini ada hukum baru. Sebelum ke sana, ya perhatikan sebelum ke sana, ya saya izin balik lagi dulu deh. Sebelum ke sana mad tabi'inya kita simpan lagi dulu. Nah, ketika kita mendapati kembali ke huruf dal, dalnya berharokat kasroh, bilwadi. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun hurufnya tanpa terkecuali dan dia berharokat kasroh, seharusnya dibaca dengan vokal i menjadi di, tapi kita berhenti padanya karena alasan apapun, misalnya karena di akhir ayat seperti ini, atau di tengah-tengah ayat ketika ada tanda wakaf seperti ini misalnya ya, ataupun dengan keadaan-keadaan yang lain. Maka jika kita berhenti pada huruf apapun yang berharokat kasroh dengan alasan apapun berhentinya, maka harokat kasrohnya nggak kita baca lagi, seret ya, harokat kasrohnya hilang, bukan hilang, diganti harokat kasrohnya. Nah, diganti harokat kasrohnya, maka nggak dibaca di lagi, tapi jadi apa? Dalnya menjadi sukun ya, menjadi sukun, menjadi mati ya, menjadi sukun atau menjadi mati kalau bahasa kitanya. Nah, sukun ini yang tiba-tiba muncul akibat berhenti, akibat wakaf, disebut dengan apa? Disebut dengan sukun arid atau sukun aridoh, sukun baru, sukun mendatang, sukun palsu. Lah, kenapa sukunnya disebut dengan palsu? Ya, karena asalnya bukan sukun. Ya, tadi apa asalnya? Kasroh. Karena berhenti jadi sukun. Faham sampai sini? Ya, paham? Jelas? Halo, assalamualaikum. Jelas sampai sini? Step by step. Sukun arid. Faham? Nah, sekarang berarti dibacanya bilwade. Oh, Bang, berarti wadenya di sini, wa-nya di sini tetap dibaca dua harokat ya, Bang ya?
Tetap dibaca 2 harokat nggak bang? Kan sebelumnya matobi'i. Nih, kita balikin lagi. Nah, berarti di sini wa-nya 2 harokat, dalnya disukunkan. Ya, bilwade. Tetap 2 harokat nggak? Enggak. Kenapa? Karena ada kombinasi. Pertemuan antara matobi'i berjumpa dengan sukun arid menjadi apa? Ada yang tahu nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya disebut dengan mad arid lis sukun. Dah sedikit-sedikit. Saya tulis di sini ya. Mad arid lis sukun. Oh, Masya Allah. Mad arid li sukun. Ya, mad arid li sukun. Toh. Oke. Pertemuan antara matobi'i dengan sukun arid menjadi mad arid li sukun. Boleh dibaca 2 harokat ya, seperti kadar matobi'i biasa. Boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Bebas pilih asalkan konsisten. Mad arid li sukunnya pilih dalam satu sesi baca, teman-teman mau pilih 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Jangan sampai warna-warni dalam satu sesi baca. Gitu loh. Ya, 2, 4 atau 6. Jadi boleh dibaca pendek biasa, 2 harokat. Bilwade, bilwade, bilwade. Atau 4 harokat. Bilwade, bilwade. Atau 6 harokat. Bilwade. Boleh. Ya, bebas. Tinggal harus konsisten. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Halo, assalamualaikum. Jelas? Jelas? Paham? Masya Allah. Itu ya. Sip. Ya, teman-teman, kalau teman-teman ngerasa seneng ya belajar ngaji, mau di rumah manapun ya, seneng ya belajar sama ustadz ini, sama guru ini, sama abang ini, sama akang ini, sama emas ini, hakikatnya dari Allah. Bukan orang itu yang hebat sebenarnya. Hebat, tapi semuanya karena Allah. Maka jangan lupa alhamdulillah ya Allah. Nikmat ya Allah. Maka kalau teman-teman merasakan ada nikmat dari Allah, yuk, perintah Allah apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita merasakan ni'mati rabbika, nikmat dari Tuhanmu yaitu Allah, fahaddits, sampaikan. Jangan berhenti di akun teman-teman. Sampaikan, itu kata Allah. Itu firman Allah, bukan kata saya. Yang tidak menyebarluaskan ya nggak apa-apa, tapi teman-teman sedang tidak mengupayakan fahaddits tadi. Ya, firman Allah. Ya, lanjut. Teman-teman sekalian. Ya, Masya Allah. Oke, paham ya? Difoto dulu nih. Difoto dulu. Ini jarang-jarang kita bahas mad arid di sukun. Difoto dulu. Difoto dulu teman-teman sekalian. Ya, sudah difoto. Sudah di screenshot dulu. Khawatirnya teman-teman butuh tulisan ini walaupun acak-acakan. Tapi kalau teman-teman ngikutin, insya Allah semoga ada manfaatnya. Ya. Oke, lanjut. Sip, saya izin hapus ya. Saya izin hapus. Maaf. Saya izin hapus bagian ininya aja deh. Ya, saya hapus bagian ininya aja. Oke. Nah, sekarang teman-teman. Di sini dalnya menjadi sukun. Huruf dal, kembali lagi ke huruf dal dulu. Huruf dal memiliki sifat yang dia hanya muncul ketika huruf dalnya dalam kondisi sukun. Ada yang tahu apa nama sifatnya? Huruf dal memiliki sifat yang sifat itu hanya muncul ketika dal dalam kondisi sukun. Nama sifatnya adalah qalqalah. Keren ya. Qalqalah. Saya izin tulis di sini ya. Bismillah. Qalqalah. Qalqalahnya karena dia di akhir ketika berhenti, maka dia disebut dengan qalqalahnya qalqalah kubro. Qalqalah kubro. Oke, saya izin tulis ya. Bismillah. Oke, apa itu qalqalah dan apa itu kubro? Teman-teman, tulisan saya masih kelihatan nggak segini? Saya takutnya kekecilan di HP teman-teman. Jelas nggak sih? Takutnya kekecilan. Kalau nggak jelas saya mau zoom lagi. Jelas ya, masih jelas ya. Takutnya kalau kedeketan juga jadi gak enak. Segini masih aman ya. Baik, karena banyak oma-oma, opa-opa, mungkinnya bunda-bunda yang ikut di sini, makanya saya pastikan tulisannya segini nggak kekecilan. Oke, baik. Qalqalah kubro. Qalqalah itu apa? Qalqalah bahasa santai kitanya adalah memantul atau pantulan. Ya. Kubro itu apa? Pantulan yang
besar, ya, pantulan yang besar, ya, pantulan yang kuat. Nah, gimana pantulannya? Perhatikan. Jadi basicnya dulu teman-teman. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia dalam kondisi sukun, bunyinya harusnya bunyi konsonan. Contohnya lam sukun, bunyinya konsonan. Bil huruf kho, soh konsonan, bukan bunyi hidup. Kalau dia sukunnya punya sifat memantul seperti huruf dal, maka bunyi akhirnya dia bunyinya terdengar seperti bunyi hidup, bunyi vokal. Contohnya bilwade, ada de-nya itu, de. Bilwade. Nah, gitu. Jadi bukan bilwad. Nah, nggak berhenti begitu, nggak bunyi konsonan, tapi ada bunyi sedikit vokalnya. Bilwade. Terdengar? Bilwade. Maka selain huruf kolkolah ada apa aja hurufnya teman-teman? Kolkolah ada apa aja? Ada 5. Huruf kolkolah ada 5. Ada apa aja? Ba, ju, di, to, ko. Ba, jim, dal, to, kof. Berarti ba, jim, dal, to, kof ini ketika sukun itu ada bunyi sedikit huruf vokalnya. Abe, aje, ade, aku, aku. Ya, abe, aje, ade, aku, aku. Selain itu nggak ada bunyi vokal. Contohnya lam sukun. Lam sukun sering memantul ketika sukun itu salah karena ada bunyi vokalnya. Bil, nah nggak boleh ada le-nya tapi bilwa. Ya, oke. Bilwa. Ya, bilwa. Faham? Jelas? Faham? Jelas? Nah, bedanya apa dengan kolkolah akbar? Kolkolah akbar itu kalau teman-teman berhenti pada huruf kolkolah yang ada tanda tasydidnya. Ini ada tanda tasydidnya nggak dalnya? Nggak ada, berarti bukan kolkolah akbar. Kalau teman-teman berhenti misalnya pada huruf kolkolah, misalnya berhenti pada huruf kof, dia berhenti pada kof jadinya sukun kofnya, lalu ada tasydidnya, baru dia jadi kolkolah akbar. Bil haqqo. Dia nggak langsung memantul kalau kolkolah akbar karena ada tasdid itu artinya tekan, maka ditekan dulu baru lempar pantulannya. Bil haqqo dzalikal yaumul haqqo, bukan dzalikal yaumul haqqo, bukan. Atau misalnya pada surah Al-Masad atau Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin watab, bukan watab, bukan watab, enggak watab, itu kolkolah akbar. Lanjut ya. Nah di sini bukan kolkolah akbar karena nggak ada tanda, tidak ada tanda tasydidnya. Ada nggak tanda tasydidnya? Tak ada. Ya maka dibacanya bilwade. Udah bukan kalau dia ada tanda tasydid jadinya kolkolah akbar. Bilwade gitu. Bilwade. Jadinya gitu nanti. Jelas? Faham? Faham? Nah, pembacaan huruf kolkolah ketika huruf itu istifal seperti apa? Ya udah, istifal apa? Pangkal lidah tidak terangkat, ya udah nggak usah diangkat pangkal lidahnya, beres ya gitu, dibacanya tipis. Jelas ya. Jadi huruf-huruf kolkolah ada 5. 3 hurufnya kolkolahnya dibaca istifal atau tipis, 2 hurufnya kolkolahnya dibaca isti'la atau tebal. Abe, aje, ade itu bunyi vokalnya condong kepada berarti dia huruf tipis karena pangkal lidahnya nggak naik, bunyi vokalnya abe, aje, ade. Kalau dia huruf tebal pangkal lidahnya naik, ada 2 huruf kolkolah, apa? Qaf dan to. Aku. Dzalikal yaumul haqqu atau alladzi at'amahum. Jelas sampai sini? Lanjut lagi. Ya Allah, Masya Allah. Lanjut ya. Oke. Sohrobil wade. Ya, ini jadi nggak pakai tasydid. Faham sampai sini? Faham nggak? Halo, wassalamualaikum. Semangat. Ya, gitu ya. Baik. Selanjutnya, teman-teman sekalian,
kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan qalqalah atau melafalkan sifat memantul. Ada yang tahu? Ada kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan qalqalah. Ya, ketika kita melafalkan qalqalah ada satu kesalahan khususnya. Apa? Jangan sampai pantulannya tertahan. Ya, nih. Ya, banyak orang melafalkan pantulannya dengan pantulan yang tertahan. Jangan. Ya, ini keliru. Jadi jangan sampai bilwad. Nah, bilwad. Nah, ini banyak yang suka ngajinya begini nih. Ya. Qul a'udzu qul huwallahu ahad. Enggak begitu. Ini juga sama. Bilwad. Nah, itu kan di ujungnya tertahan. Jangan tertahan. Bilwad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya. Oke, kenapa? Karena apa? Karena nanti seolah teman-teman sudah menambah huruf baru setelah dal sukunnya. Huruf apa, Bang? Huruf hamzah sukun. Hah? Hamzah sukun. Kenapa tiba-tiba seolah ada hamzah sukun? Oke, perhatikan teman-teman. Hamzah, kita masuk dulu ke hamzah sedikit. Ya, kenapa jadi seolah tiba-tiba ada hamzah sukun? Oke, perhatikan. Hamzah itu dia dari segi suara memiliki sifat yang disebut dengan syiddah. Syiddah artinya apa? Syiddah artinya adalah tertahan suara. Tertahan suara. Nah, sifat syiddah pada huruf hamzah ini akan sangat terasa, akan sangat muncul ketika hamzah dalam kondisi sukun. Makanya kalau teman-teman bertemu dengan huruf hamzah sukun, ya, misalnya ini saya persiapkan, misalnya teman-teman mendapati contoh-contoh oke, mana ya? Nah, teman-teman misalnya mendapatkan contoh-contoh huruf yang bertemu dengan hamzah sukun, itu biasanya terhenti, teman-teman. Ya, nih kita contoh, saya contohkan dari buku modul saya ya. Ini modul saya nih, ya, sedang kita persiapkan. Ya, buku saya sendiri tuh. Oke, nih misalnya hamzah sukun, huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun, ya, itu akan terhenti. Contohnya di sini, perhatikan. Ya, misalnya di sini ya. Nih. Ini nih. Ya, nih. Fatatuna. Nah, di sini taknya terhenti karena bertemu dengan hamzah sukun. Nah, ya, fatatuna. Tuh. Oke. Waka'san. Tuh, terhenti dia. Ya, atau misalnya yang atas nih. Yang atas, Masya Allah. Tarik ini ke pencet. Masya Allah, sebentar ya. Aduh, ini masih revisi. Nih. Misalnya nih, yang atasnya. Wal mu'minati. Dia tertahan suaranya. Ya, semua yang bertemu dengan hamzah sukun tu'thiruna wa ta'kuluna, semuanya tertahan. Ya. Oke, yang belum paham nggak apa-apa, saya nggak mengejar teman-teman paham. Ya, saya mengejar teman-teman rutin latihan, rutin ikut belajar. Wayu tu tertahan, yu-nya tertahan kan, bukan wayu tu, tapi wayu tu. Nih, misalnya yang ini nggak dibaca musadatun, tapi musadatun. Huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun tertahan. Nah, oke, sekarang kembali lagi, ya, tertahan. Nah, sekarang kembali lagi, mana tadi ayatnya? Nah, kalau di sini teman-teman melafalkan pantulan dal sukunnya tertahan, jadinya seolah menambah ada sifat syiddah dari hamzah sukun. Bilwad. Nah, enggak gitu, tapi bilwad. Tuh, kerasa nggak? Bedakan antara yang ada hamzah sukunnya bilwad dengan bilwad. Paham? Jelas, teman-teman sekalian? Nah, nanti teman-teman
ya modul kita nanti nggak akan kita ambil mana ya, nggak akan kita ambil dari sini lagi. Kalau sekarang kan kita masih ngambil dari modul lama saya. Nanti modulnya itu bertransformasi menjadi seperti ini. Ya, lengkap dengan latihan, dengan kesalahannya apa, video pembelajaran, dan lengkap lagi dengan apa? Dengan ilustrasi video 3D animasinya nanti. Ya, cara melafalkannya nanti ada. Ya, oke. Tetapi mohon doanya belum selesai, masih kita sempurnakan. Ya, oke ya. Sip, kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi ini modul lama saya ya, yang tadi sudah ditransformasikan. Insya Allah masih dalam tahap progres ya, mohon doanya. Lanjut teman-teman sekalian ya. Oke, jadi biar jangan sampai ada hamzah sukun. Kenapa? Ya, karena kalau di sini teman-teman bacanya terhenti seolah menambah hamzah sukun, menambah huruf baru, berarti bisa merubah makna ayat. Bisa merubah makna ayat yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Contohnya gini, teman-teman bilang ada suatu kosakata kalimat dalam bahasa Indonesia, saya membawa kamus. Saya membawa kamus. Tiba-tiba huruf S-nya hilang. Saya membawa kamu. Atau misalnya aku cinta kamu. Tiba-tiba kamunya ada huruf baru yaitu S. Aku cinta kamus. Kan jadi beda maknanya, jadi jauh. Sama ya. Oke. Modul lama nggak dijual ya. Nanti buku yang baru itu nanti diperjualbelikan. Kenapa diperjualbelikan? Karena kita butuh biaya cetak, ada tim-tim yang melayout, bikin desain, itu kan perlu kita apresiasi teman-teman. Makanya kenapa modulnya berbayar? Karena ada raga-raga tenaga-tenaga yang harus kita apresiasi di sana. Ya, jadi insya Allah buku ini siap hadir buat Masya Allah. Buku ini siap hadir buat teman-teman. Tuh, lengkap dengan ilustrasi video 3D animasinya seperti ini. Ya, ini lengkap dengan video. Nah, ini masih salah ya, tapi ya nanti seperti itu. Ya, udah lama menunggu modulnya, ditunggu, sabar karena semua butuh proses. Karena saya juga gak cuma ngurusin modul saja, belum ngurusin wakaf Quran, belum ngurusin bangun masjid, belum ngurusin grup, belum ngurusin keluarga, belum ngurusin macam-macam teman-teman. Jadi mohon bersabar ya. Kalau teman-teman gak sabar, ya harus sabar. Karena kalau enggak, ya nggak bisa, harus sabar. Maksud saya. Oke, lanjut ya. Oke, kemarin kita juga baru selesai wakaf Quran. Wakaf Qurannya di Masjidil Haram. Terkumpul 104.600.523 mushaf dari komunitas Majelis Bedah Tajwid. Ya, gitu. Oke, siap bersabar nggak? Siap bersabar insya Allah. Ayo kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng dulu teman-teman. Ya, Bismillah. Ya, Bismillah. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Saya contohkan sekarang pelafalannya. Nanti kita lanjut ke ayat berikutnya. Perhatikan. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bilwad. Ya, itu qalqalah kubro yang tadi kita lafalkan ya. Oke, lanjut lagi. Siap lanjut lagi, sedikit lagi. Coba kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, pengen teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga teman-teman yang lain itu merasakan nikmat yang sama, kesenangan yang sama, ya, kebahagiaan yang sama, sebarluaskan. Bukan hanya live ini, konten-konten baik apapun sebarluaskan. Cari pahala jariah sebanyak mungkin lewat online, teman-teman. Bisa, teman-teman sekalian. Ya, manfaatkan dengan tap-tap like, dengan share di rumah manapun yang baik-baik, support.
Bukan hanya di room ini. Ya. Oke? Yuk, bergerak bersama untuk umat. Ya. Yuk, kita baca bareng-bareng sekarang masuk ke ayat 10. Ya. Oke, bismillah. Ya. Bismillah. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Ya. Baik, sebelum kita lanjut ya, teman-teman. Jadi yang nunggu buku, yang nunggu kelas, kapan nih kelasnya ada, kelas intensifnya ada lagi, ya. Kapan bukunya launching, gitu ya. Disabar menunggu ya. Karena yang diupayakan tuh bukan hanya itu, teman-teman. Kita mengupayakan tadi ya wakaf Quran, tunjangan guru-guru ngaji kita yang ada di pelosok, bangun masjid. Ya, alhamdulillah dari Majelis Bedah Tajwid kita udah bangun masjid nih di Kampung Kas, Flores, Nusa Tenggara Timur. Udah jadi, dari yang asalnya kropos, roboh gitu ya, udah ada. Izin Allah, ya. Terus apa lagi? Banyak hal lah teman-teman, banyak hal yang sedang kita perjuangkan. Jadi mohon doanya. Belum nanti harus bulan Desember nanti membimbing jamaah, kan ada nanti program umroh bareng bulan Desember, ya, tanggal 4 sampai 12 Desember, ya. Gitu teman-teman, jadi mohon doanya ya, gitu, mohon doanya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sekarang kita baca, kita mulai lagi dari huruf yang ini. Sekarang kita masuk lagi, Masya Allah, malah kepencet lagi ya. Oke teman-teman, kira-kira huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, kalau teman-teman ingat, apa nama huruf yang saya blok dengan warna hijau ini? Ini namanya adalah huruf wau. Jangan sampai teman-teman bilang ini adalah huruf wa. Ini namanya adalah huruf wau, teman-teman sekalian ya. Huruf wau ini huruf yang mudah dilafalkan. Tapi saking mudahnya huruf wau dilafalkan, banyak orang tidak konsentrasi melafalkan huruf wau. Ya. Oke. Tidak fokus melafalkan huruf wau. Ya, harusnya fokus, walaupun dia mudah, fokus. Jangan sampai kita pilih kasih huruf yang sulit kita fokus, huruf yang mudah kita asal. Jangan, bukan asal sebenarnya, tapi kita karena mudah menganggapnya jadi nggak fokus. Fokus, jangan pilih kasih. Mau huruf sulit, mau huruf mudah, huruf gampang, fokus. Ya, oke. Nah, huruf wau itu punya aturan main, punya tata cara untuk kita lafalkan. Kita ingatkan lagi, kita ulang lagi. Semoga tidak bosan teman-teman ya. Nih, ya. Kita ingatkan lagi, setiap huruf-huruf hijaiyah itu memiliki makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Kalau dalam bahasan tajwid, makhraj itu artinya tempat keluar huruf. Berarti makhraj wau artinya tempat keluar huruf wau. Ya. Di mana tempat keluar huruf wau? Kita lihat di sini. Tempat keluar huruf wau dilafalkan dari asyafatain. Di mana asyafatain ini? Di mana itu asyafatain? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain bang? Li syafatainil wawu baun mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf u. Pastikan muncul mulutnya macam ini. Nah, pastikan mulutnya maju seperti ini, teman-teman sekalian. Ya. Jadi ketika teman-teman melafalkan wawu, pastikan maju mulutnya. Wa, wi, wu, au, wawa, wiwi, wuwu, wawa, wiwi, wuwu, wawa, wiwi, wuwu. Kalau teman-teman cuma begini, wa, wi, wa, wi, mana muncungnya? Mana waunya? Begini tidak, maka itu bukan wau, berarti kurang sempurna waunya. Ya, masalah dunia saja kita pengen maksimal, masalah akhirat kita banyak berdalih. Kan bang, bibir kita sama bibir orang Arab, lidah kita sama lidah orang Arab kan beda. Nggak usah jauh-jauh ke Arab. Lidah orang Sunda dengan orang Jawa sudah beda. Kalau banyak berdalih ada saja alasannya. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk semua umat,
untuk semua manusia yang mau belajar, tidak banyak berdalih. Ya, yuk jangan kita terbalik, masalah akhirat seadanya, masalah dunia maksimal. Padahal masalah dunia rezeki sudah Allah atur. Masalah akhirat kita yang mengikhtiarkan, belum jelas tuh. Ya, kecuali kita Rasul. Kita bukan Rasul. Rasulullah sudah pasti dijamin insya Allah masuk surga, kita belum. Ya. Jadi jangan terbalik, ya, memaksimalkan apa yang sudah pasti, tidak seadanya dalam hal yang belum pasti. Ya, jangan terbalik. Oke, wow berarti harus kita lafalkan MM. MM itu apa? MM itu artinya adalah maju mulutnya. Nah, jadi ketika kita melafalkan huruf waw, pastikan dia MM. Nah, gitu ya, pastikan dia maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya. Gitu. Ya. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Faham. Sip. Kita lanjutkan kembali ya. Oke. Selanjutnya kita ulang lagi teman-teman. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas, kita ulang. Ini namanya harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Ya, namanya adalah harokat fathah. Itu namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka basicnya dibaca dengan vokal apa? Dibaca dengan vokal A. Oke, maka huruf wawunya kita baca tidak wi, tidak wu, tapi kita baca wa. Dibaca wa karena dia berharokat fathah. Itu gampang aja itu, kalau pelan-pelan mah ya, sedikit-sedikit gitu. Ya, nggak harus semua teori atau semua pelafalan harus paham, bisa dan fasih di saat yang sama gitu. Enggak, teman-teman. Ya, oke, lanjut. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, lalu keluarnya vokalnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang apa? Huruf yang tipis. Tuh, teman-teman yang udah sering belajar di sini pasti tahu, udah jadi kayak template bahasan saya nih. Semoga dengan jadi kayak template ini teman-teman jadi hafal, izin Allah, jadilah faham. Setelah faham, teman-teman tahu bagaimana cara berlatih kepada guru teman-teman, dan akhirnya Allah kasih bacaan yang paling fasih di hadapan Allah. Ya, nah tipis. Kalau dia ketika fathah vokalnya adalah A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Tapi kalau misalnya ketika fathah hurufnya tebal, vokalnya emang apa, Bang? Nah, kalau misalnya hurufnya tebal, ketika fathah vokalnya bukan A, tapi akan condong pada vokal O. Contohnya apa? Contohnya so, do, to. Nah, itu kan dia tebal. So, do, to. Nah, bunyi vokalnya O. Kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Tapi kalau ketika fathah vokalnya adalah A, contohnya waw, wa, a, ta, za, sa, ja, ha, ha, ba. Itu berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, berarti huruf waw termasuk ke dalam huruf yang tipis. Gampang insya Allah ya. Oke, lanjut. Maka ada yang ingat bagaimana cara menyempurnakan huruf yang berharokat fathah yang dia kadarnya dilafalkan dengan kadar yang tipis. Dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Keren, Masya Allah ya. Kita ulang lagi nih. BMSS. BMSS itu buka mulut sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Oke. Kenapa harus buka mulut? Kenapa sambil senyum? Nah, buka mulut itu untuk menyempurnakan harokat fathahnya, sambil senyum itu untuk menjaga kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, jadi bukan hanya kita buka mulut saja. Ini langsung kita persingkat sedikit untuk ini fathah karena sudah kita ulang-ulang tadi. Jadi buka mulutnya wa, tapi bukan hanya buka mulut saja. Bukan hanya buka mulut saja. Wa, tapi wa. Jadi agak lebih dibuka, lebih ditarik sedikit, agak senyum sedikit, lebih senyum sedikit. Bukan wa, bukan cuman asal buka saja. Wa, tapi wa.
Beda nggak antara wa dengan wa dengan wa beda. Ya. Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf tipis yang berharokat fathah, maka dia dibuka mulutnya sambil seolah tersenyum. A, ba, ta, sa. Jadi bukan a, ba, ta, sa, enggak, tapi a, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, sa, sya, fa, semua. Kalau huruf tebal buka mulutnya nggak perlu pakai senyum. So enggak, tapi so. Tuh nggak pakai senyum, dia bibirnya bibir biasa aja, bibir santai. So po lo ho lo, bukan juga monyong. So to, bukan juga senyum. So po enggak, so po. Itu jelas. Lanjut. Nah, berarti di sini wow, maju dulu mulutnya ya. Maju dulu mulutnya. Tuh ya, maju dulu mulutnya. Oke, tuh di sini maju dulu mulutnya, baru buka mulut sambil senyum. Jadi sempurna makhrajnya maju mulut, sempurna fathahnya buka mulut sambil senyum. Jadi begini pelafalannya. Wa bukan wa gitu ya. Jelas sampai sini? Bisa difahami teman-teman sekalian? Jelas. Masya Allah ya. Nih sudah di penghujung nih ya, sudah di penghujung tenaga nih. Yuk satu huruf lagi ya, satu huruf lagi kita bahas. Perhatikan teman-teman, ini huruf apa ini? Ayo ya, ini huruf apa yang saya blok dengan warna hijau? Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf fa. Ya, kita kenalan sama huruf fa. Oke. Namanya adalah huruf fa. Huruf fa itu dilafalkan banyak orang tertukar menjadi huruf apa? Tertukar menjadi huruf P, dan ini adalah kesalahan. Ya, kesalahan. Jadi bukan wapir'auna, bukan, tapi wafir'auna. Nah gitu ya. Nah kenapa huruf fa ini sering tertukar dengan huruf P? Mau tahu? Kenalan dulu sama huruf fa, huruf fa, lalu kita sandingkan dan bandingkan dengan huruf P. Siap kita bandingkan, kita kenalan dulu sama huruf fa. Siap? Yuk kita kenalan sama huruf fa ya. Sebentar teman-teman, kita kenalan sama huruf fa ya. Kita kenalan sama huruf fa ya. Sebentar teman-teman sekalian. Oke, kita kenalan sama huruf fa ya. Nih, huruf fa, perhatikan. Huruf fa dilafalkan dari mana? Nih, kita kenalan sama huruf fa ya. Bismillah. Nih, huruf fa. Perhatikan huruf fa. Nah, ini ya. Huruf fa dilafalkan itu berbeda dengan huruf P. Biar nggak ketukar mana fa mana P, kenalan sama huruf fa-nya dulu. Oke, kita ingatkan. Setiap huruf hijaiyah itu memiliki makhrajnya masing-masing. Memiliki tempat keluar hurufnya masing-masing. Di mana makhraj huruf fa? Nah, kita lihat. Istilahnya dia dilafalkan dari batnus syafah. Wa min batni syafah falfa ma'atrafis tsanayal musyrifah. Apa tuh? Ujung gigi sari atas kita sentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah. Jadi batnu syafah itu artinya badan atau perut bibir bawah. Diapain? Disentuhkan dia dengan ujung gigi sari atas. Ya, seperti apa itu, Bang? Seperti ini. Nih. Kelihatan? Di sini ada ujung gigi sari atas kita disentuhkan ke bibir bawah kita. Tapi bukan bibir bawah bagian yang luar, tapi bibir bawah bagian yang dalam yang basahnya. Nah, ini yang disebut dengan batnus syafah. Ya. Apakah huruf fa huruf asyafatain? Huruf asyafatain karena berhubungan dengan bibir. Tapi bukan asyafatain, tapi batnus syafah, huruf bibir. Syafah. Syafata, syafah, ya. Nah, maka
pastikan huruf fa itu yang menyentuh adalah bagian ini, ujung gigi seri atas kita dengan bibir bawah kita bagian yang dalam yang basahnya. Ya. Kalau tepat dilafalkan seperti ini, teman-teman sekalian, ya perhatikan baik-baik. Kalau dia tepat dilafalkan seperti ini, dia akan mengalirkan salah satu sifat. Nama sifatnya adalah hams. Hams itu apa? Hams itu artinya mengalirkan hembusan nafas atau angin atau udara dari mulut. Maka ketika kita lafalkan huruf fa itu, teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik, ya. Itu seperti ini. Perhatikan, ya. Dia akan mengalirkan nafas. Perhatikan. Fa, fi. Kelihatan nggak? Nih, ya. Fa, bagian ini nih. Fa, fi, fu, af. Pasti keluar nafas. Kalau teman-teman tepat melafalkannya, pasti keluar nafas dia. Af, fa, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, ya. Afidah allati tattali'u 'alal afidah. Bisa? Jelas nggak ini pelafalan saya jelas atau tidak? Jelas, bisa difahami nih, bisa dibedakan, bisa disamakan nih antara ini ya dengan ini, antara ini dengan ini. Fa, jelas? Masya Allah. Lanjut. Yuk terakhir. Sebelum kita lanjut, nih kita sudah 1 jam 16 menit. Sedikit lagi ya. Saya minta sedikit teman-teman bantu ya, tap layar dan share-nya sebanyak mungkin untuk terakhir kalinya di hari ini ya. Bantu kalau teman-teman pengen konten-konten begini naik. Bantu karena keaktifan teman-teman oleh algoritma TikTok itu dibaca. Bantu share yang belum share, yang sudah share ya, kencengin tap layarnya, itu sangat berpengaruh. Kalau teman-teman diam, dianggap tidak aktif teman-teman. Live-nya berarti nggak aktif. TikTok hanya akan menyebarluaskan konten-konten yang penontonnya antusias, yang penontonnya aktif. Kalau nggak aktif itu banyak orang yang mungkin kontennya nggak naik. Kenapa? Karena penontonnya nggak aktif. Ya, gitu. Oke, sip. Sedikit lagi nih. Ya, sedikit lagi. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Ini huruf fa sudah ya. Nah, perhatikan teman-teman sekalian. Nah, perhatikan ya. Di sini huruf fa sudah ya. Jadi jangan sampai seperti kalau huruf P. Nih, perhatikan kalau huruf P yang nempel itu adalah bibir atas dan bibir bawah. Makanya nggak keluar nafas kalau huruf P. Ya. Kalau huruf P itu begini. Nih, huruf P nih. Pa. Nih, ya saya izin zoom nih seperti ini. Pa. Alam tara kaifa pa. Nah, nggak akan keluar nafas, tapi harusnya bukan up. Tapi lihat ya pergeserannya. Pa. Fa, pa, fa, nah gitu ya, beda ya. Jadi jangan tertukar lagi mana huruf P, mana huruf fa. Ya, oke, sip. Lanjut lagi, sedikit lagi nih huruf fa nih. Nah, huruf fa-nya sudah kita ketahui bagaimana cara melafalkannya. Ya, sekarang kita lihat harokatnya. Nih, kalau tadi baris atas namanya harokat fathah, kalau baris bawah ada yang ingat namanya harokat apa? Namanya adalah harokat kasroh. Ya, namanya adalah harokat kasroh. Saya izin tulis ya, Masya Allah. Saya izin tulis teman-teman sekalian. Oke, ya. Oke, siapa tahu teman-teman nanti saya izin ingatkan lagi di akhir ya.
Kalau teman-teman bulan Desember ini ada yang berencana untuk berangkat umroh, ya, Desember sekarang banget nih tahun ini insya Allah, ya, dengan harga yang insya Allah hemat, terjangkau, ya, insya Allah saya buka peluang dan berangkat bareng bersama saya program 9 hari. Selama di sana 1 hari 1 ayat Al-Fatihah akan kita bahas, plus dengan teman-teman bisa talakikan langsung pelafalan teman-teman langsung bareng-bareng bersama saya. Yang mau boleh DM saya di TikTok, ya. Harganya berapa? Harganya di bawah 27 juta. Bulan Desember tanggal 4 sampai 12. Sebelum slotnya habis kita hanya berangkat 1 bus saja. Ya, yang mau langsung DM saya sebelum slotnya habis. Kemarin ada yang mau daftar 11 orang, 1 keluarga. Ada yang daftar 3 orang. Ya. Oke, yang mau silakan langsung DM saya. Ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Huruf hijaiyah apapun yang dia di bawahnya ada baris bawah seperti ini, ya, namanya adalah harokat kasroh. Namanya adalah harokat kasroh. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, teman-teman sekalian, dia mesti dibaca dengan vokal i. Oke, maka huruf fa-nya di sini nggak lagi kita baca fa, nggak juga kita baca fu, tapi kita bacanya fi, ya, kita bacanya fi. Nah, ya, kita bacanya berangkat dari nanti berangkat dari Jakarta. Manasiknya 4 kali. Manasik pertama di Jakarta, manasik kedua di Madinah, sisanya online, ya. Oke, wafi. Nah, sekarang teman-teman sekalian, perhatikan. Ya, bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat kasroh? Ayo. Kalau tadi menyempurnakan harokat fathah sudah kita bahas. Sekarang bagaimana cara kita untuk bisa menyempurnakan harokat kasroh? Ada yang tahu? Ya, gimana? Caranya? Halo, assalamualaikum. Masih semangat ini? Sudah pada capek? Mana responnya? Penontonnya juga makin turun ini. Sudah capek ya? Iya, sedikit lagi kita selesai deh ya. Oke. Cara menyempurnakan harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara RBATL. Jadi harokat juga nggak asal baca, teman-teman. Kalau pengen sempurna ya, pertanyaannya pengen sempurna nggak bacaannya? Masalah dunia saja sekali lagi kita pengen sempurna, ya, gitu. Masalah akhirat seadanya, gitu. Ya, RRBATL itu apa? Rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Ya, rendahkan rahang bawah itu seperti apa teman-teman sekalian? Rendahkan rahang bawah itu, ya, perhatikan. Rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Jadi sempurnanya harokat kasroh itu bukan hanya asal cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis saja. Tapi sempurnanya harokat kasroh itu wadhun khifadhin bin khifadhin lil fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara merendahkan rahang bawah plus dengan diangkat tengah lidah. Oke, rendahkan rahang bawah itu seperti apa? Rendahkan rahang bawah itu, jadi kalau selama ini kita menganggap huruf berharokat kasroh itu harus dilafalkan dengan cara senyum, cengar-cengir, meringis-ringis seperti ini. Fi, ternyata tidak seperti itu. Tapi sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara merendahkan rahang bawah kita, fi. Jadi senyumnya bukan ke samping, fi, tapi ke bawah. Ditariknya ke bawah. Fi jidiha. Jadi bukan fi jidi. Enggak ke samping. Tapi fi jidiha hablum mim masad. Ya. A'udzu billahi mi. Jelas sampai sini? Faham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas? Faham? Bisa difahami? Ya. Nah, selanjutnya, tak cukup kita hanya merendahkan rahang bawah kita, tapi sempurnanya harokat kasroh itu perlu mengangkat bagian tengah lidah kita. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, ini bagian ujung lidah, ini bagian pangkal, nah tengah lidah itu bagian ini.
Setiap kita melafalkan huruf berharokat kasroh, angkat tengah lidahnya begini. Angkat tengah lidahnya. Angkat tengah lidahnya. Ke atas. Angkat ke atas ke arah langit-langit. Maka ketika kita lafalkan begini. Kalau pangkal lidah kita nggak diangkat, hanya merendahkan rahang bawah saja, maka bunyinya begini. Fa. Jadinya fa. Nggak akan bisa vokal i keluar kalau tengah lidah kita nggak diangkat. Nih, lihat mulut saya. Fa. Kelihatan nggak? Nih kalau kita pakai cara Ustadz Askolan ya, bisa nggak nih? Pakai ini ya. Fa. Tuh, tengah lidahnya nggak naik ya? Kelihatan nggak? Fa. Tapi kalau tengah lidahnya naik, fi. Naik dia. Kalau dia tengah lidahnya naik, fa. Nggak akan keluar vokal vokal i. Fa. Fi. Naik dia. Ya. Gitu. Jelas? Paham? Ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Jelas? Teman-teman sekalian. Jadi banyak orang melafalkan harokat kasroh kurang sempurna, condong ke vokal e. Kenapa? Karena tengah lidahnya nggak diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan he. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah lidahnya naik. Oke. Ya. Nah, gitu ya. Jelas ya? Ustaz, alhamdulillah. Teman-teman senang belajar ngaji? Ya, doain saya ya, semoga saya sehat selalu. Ya, bisa mendampingi teman-teman terus ya. Gitu. Teman-teman kalau punya guru-guru offline ataupun online ya, disupport ya. Oke, disupport ya. Karena kita nggak pernah tahu guru-guru kita baik offline ataupun online akhirnya bisa meluangkan segala halnya untuk kita sama-sama berkumpul karena Al-Quran itu mengorbankan apa ya gitu. Karena nanti akan terasa itu apa ketika beliau-beliau ini sedang tidak bisa mendampingi kita. Saya pun kerasa ketika lagi belajar. Saya juga teman-teman yang belajar di sini ingat bukan cuma teman-teman, saya juga ada waktu belajar. Nih nanti siang saya juga belajar sama. Nggak berhenti belajarnya, harus terus belajar. Nanti siang saya belajar mulazamah. Ya, kalau hari Kamis sama namanya Ustadz Arif, guru saya. Ya, beliau dari Pariaman. Kalau hari ini siang nih sama Syekh Ali, beliau dari Mesir. Gitu. Jadi yang belajar tuh saya juga belajar. Saya di sini bukan sedang mengajarkan. Saya sedang mengulas, memurojaah, tapi ngajak teman-teman secara online begitu sebenarnya. Bukan lagi ngajarin teman-teman. Ya. Gitu. Oke. Nah, seperti itu ya. Baik, sip. Kita baca bareng-bareng dulu ayatnya. Setelah itu kita contohkan, baru nanti kita masuk ke sesi talaki. Ya, untuk 2 orang tadi yang sudah ada antri dari awal. Ya, kita baca bareng-bareng dulu. Ya, yang mau masuk grup, ya, tungguin sampai akhir live banget, sampai akhir banget. Masuk grup free ya. Gitu. Insyaallah. Bismillah. Kita lanjutkan. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Saya contohkan pelafalannya, silakan teman-teman simak baik-baik. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad.
Shadaqallahul azim. Sekarang masuk coba ke sesi talaki, dibuka dulu orang-orangnya siapa saja. Kita mulai dari Bunda Nurmiati ya. Bunda Nurmiati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul ya dengan Bunda Nurmiati ya. Iya betul Ustadz. Oke, Bunda Nurmiati dari mana? Dari Sulawesi Selatan Ustadz. Dari Sulawesi Selatan, Masya Allah. Baik, ini dari kemarin banyak Sulsel ya. Kemarin juga yang talaki dari Sulsel juga, Masya Allah. Oke, Bunda Nurmiati dapat kesempatan talaki Al-Fatihah. Mau diambil atau tidak? Sebenarnya mau Ustadz, tapi sudah siap-siap ini ke sekolah. Oke, berarti diganti saja ke urutan berikutnya ya. Iya Ustadz. Oke, baik. Kalau begitu hati-hati di perjalanannya Bunda ya. Sehat-sehat ya. Iya, syukron Ustadz. Ya, afwan. Fi amanillah. Barakallahu fikum. Oke, berarti ke Bunda Endang ya. Nanti urutan ketiga setelah Bunda Endang nanti dipersiapkan. Oke, kita tunggu dulu ya. Pokoknya teman-teman yang nanti mau umroh bareng berangkat bulan Desember ya, teman-teman DM saya di TikTok ya, pengen tahu lebih lanjut karena itu nanti ada katalognya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Oke, sehat Bunda? Alhamdulillah Ustadz. Sebaliknya semoga Ustadz sehat walafiat. Sehat, insya Allah sehat ya Bunda Omah ya. Baik Bunda, silahkan dapat kesempatan talaki Al-Fatihah, mau diambil atau tidak? Insya Allah mau. Makasih Ustadz. Ya, baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan, kalau begitu dilafalkan dari ta'awudz, lalu Al-Fatihahnya dibaca. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Tapi kalau sudah baik, kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Disimak baik-baik teman-teman yang lain yang sedang menyimak. Ya, dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Silakan Bunda Endang dilafalkan. Makasih Ustadz. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, udah bagus. Tinggal tebal-tebalkan huruf tebalnya Bunda. Tinggal ditebalkan sedikit lagi. Pangkal lidahnya diangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Bunda. Gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gimana? Cukup Bunda, lanjut, bagus, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di huruf sin Bunda jangan bismi, tapi bismi. Bismillah. Lagi Bunda. Ya. Bismillah. Nah, maaf saya potong, jangan bismi, tapi bismi. Bismi, jangan bismi. Lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, sedikit lagi. Him, ha kecil yang akhir. Him. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, lanjut. Bagus Bunda, bagus, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sip, lanjut. Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim.
Lagi diulang. Him yang akhir kurang bunda, H kecilnya dari tengah tenggorokan berbisik, karakteristik nafasnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi, Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sip, bagus. Lanjut. Maliki yaumiddin. Sip, Masya Allah. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ainnya na'budu jangan na, tapi na'budu tipis. Lalu nasta'in jangan ta'in tapi ta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip, yang ini. Dah, tapi yang ini lebih bagus bunda. Bagus, Masya Allah. Lanjut. Alhamdulillah. Ihdinas syiratal mustaqim. Coba bunda diulang shotnya. Coba masih si, diangkat lagi pangkal lidahnya bunda. Dirasakan huruf shot itu karena dia huruf yang tebal, maka diangkat pangkal lidahnya. Lalu pangkal lidah itu diangkat seperti bunda mendorong lidah bunda ke dalam, ya kayak mau nelan sesuatu gitu ya. Coba bunda ikuti saya. Sli. Nah, yang itu. Coba sekarang lafalkan. Tengah lidahnya nggak usah naik. Tengah lidahnya nggak usah naik. Sli. Nah, sekarang coba ihdinas sli. Ihdinas syiratal. Jangan jadi syi lagi bunda. Sli. Ihdinas sli. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas susah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi S yang ini, SI-nya SI biasa, jangan ada S, jangan ada Y-nya. Jadinya S, jangan ada Y-nya, tapi SI biasa. Si tapi angkat pangkal lidahnya. Sli. Coba lagi bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas syiratal. Jangan si. Bunda coba lagi ikuti saya. Sli. Yang itu yang dilafalkan. Ya, jangan berubah. Lagi bunda dari ihdina. Ya maaf kalau disatukan jadi nggak apa-apa bunda. Coba diulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sip, bagus. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, diulang bunda. Nggak apa. Diulang lagi dari siratal lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ta-nya jangan masuk ain dulu. Ta dulu baru masuk ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, bagus. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, bagus. Sekali lagi bunda. Diulang lagi, udah bagus. Diulang lagi, saya contohkan dulu. Udah bagus, saya contohkan dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
lagi Bunda sekali lagi. Bunda, boleh diulang sekali lagi? Ghairil dubi alaihim wa Sinyalnya agak putus-putus. Bunda Endang, coba kedengeran suara saya? Suaranya agak putus-putus Bunda. Alhamdulillah. Ya, tadi agak putus-putus. Diulang lagi dari ghairi lagi. Ghairi. Ya, bismillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggak ada suara, Ustaz. Boleh diulang lagi sekali lagi Bunda? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke Bunda, huruf bodnya jangan terputus. Wala bo, nah itu kan terputus, jangan terputus. Wala bolin. Coba lagi Bunda, waladdolinnya saja. Waladdallin. Sekali lagi Bunda, di ujungnya masih putus, jangan putus. Sekali lagi. Walam mo. Coba. Waladdallin. Yang ini sudah lebih baik, tapi pangkal lidahnya kurang diangkat. Pangkal lidahnya tebal. Didorong ke dalam Bunda, diangkat ke atas, didorong ke dalam. Bolin. Coba lagi. Waladdallin. Oke, baik. Amin. Nah, tinggal ini ya, tinggal pangkal lidah yang huruf dot kurang diangkat. Bunda pangkal lidahnya udah bisa. Ya. Sebenarnya udah bisa karena kan huruf dotnya udah bisa. Cuman di huruf dot belum keluar. Ya masih do, masih gitu. Nggak apa-apa Bunda. Ya dilatih terus sedikit-sedikit. Masih vokal O-nya masih kerasa do, nggak do, tapi bo gitu. Ya Bunda ya. Ya, makasih. Iya. Selebaran Ustadz, ilmunya dari Ustadz, moga berkah. Amin. Moga Omah juga bisa terus mempelajarinya ya. Amin. Sedikit-sedikit ya Bunda ya, sedikit-sedit, pelan-pelan. Ya, makasih Ustadz. Ya. Sehat selalu, Ustadz. Amin. Panjang Doa terbaik umur. buat Bunda. Amin. Insyaallah. Amin. Lebih sukses lagi ilmu dan karirnya. Amin. Insyaallah. Terima kasih Bunda ya. Doa terbaik buat Bunda dan keluarga insyaallah ya. Amin. Makasih Ustadz. Ya. Oke, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Satu lagi siapa? Saya buka dulu ya. Saya ganti dulu nih. Udah mulai pening teman-teman. Ya, pakai mic lama-lama tuh pening. Pakai mic di kepala tuh. Nih saya munculkan kebotakan saya nih. Bunda Lenda Azil. Oke. Urutannya udah ada ya. Jadi, Waalaikumsalam. Betul dengan Bunda Lenda. Ya Ustadz. Bunda Lenda dari mana? Bangka Belitung Ustadz. Bangka Belitung. Oke, Bunda Lenda dapat kesempatan talaki Al-Fatihah. Mau diambil atau gimana? Insya Allah ambil Ustadz. Oke, baik. Silakan Bunda Lenda dilafalkan dari ta'awuz dan Al-Fatihahnya dibaca. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Kalau sudah baik kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Siap? Insya Allah siap Ustadz. Oke, baik. Silakan Bunda Lenda dari Bangka Belitung.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai becek. Jim, jangan cim, tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf jim itu dilafalkan dari tengah lidah, disentuhkan ke langit-langit. Jangan sampai ada percikan-percikan nafasnya bunda. Jim enggak, tapi jim. Jadi jangan sampai ada percikan-percikan nafasnya. Diulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, lamnya jangan kebal-tebal. Qol, bukan tol, tapi tol. Qol mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Tapi jangan jadi kaf ya. Mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, qafnya bagus tapi jangan ta. Mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus, cukup, lanjut bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diulang sekali lagi bunda dari ghairil maghdubi. Diulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, bagus. Terakhir, saya contohkan lagi. Bunda nanti ikuti. Ghairil maghdubi alaihim. Maaf. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cukup, coba diulang dari waladdallin. Jangan bukan walad, wala. Wawunya tipis, lamnya tipis, dotnya baru tebal. Baru tebal di pada saat masuk dari la ke baru nya tebal, la-nya tipis, wawunya tipis. Bukan walad. Bukan wala, waladdallin. Coba. Waladdallin. Amin. Nah, yang ini lebih tepat. Amin. Nah, gitu ya bunda ya. Ya Ustadz. Itu yang bisa sedikit saya tambahkan dari pelafalan bunda. Sisanya insya Allah sudah sangat baik ya. Alhamdulillah. Minta Ustadz badan sehat selalu Ustadz, rezeki Amin. lancar. Amin. Jaga Masya Allah Allah. dimanapun pun. Amin. Doa terbaik juga buat Bunda Lenda ya, Allah muliakan karena Quran, keluarganya bahagia dunia akhirat, dapat keberkahan dunia akhirat insya Allah ya. Allah, amin. Terima kasih Ustadz. Syukur Ya, Ustadz. afwan, kembali kasih bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lenda dari Bangka Belitung, Masya Allah.